LSM daerah Kabupaten Gorontalo. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya tidak dapat sebut satu persatu karena mengingat waktu sudah 2 jam kita menunggu acara untuk segera dimulai. Karena itu saya mohon maaf. Para hadirin dan teristimewa, para pendengar Radio Poliama dimanapun berada, pada kesempatan ini saya selaku panitia pelaksana dialog publik Warkopidogum dengan tema Pilkada Kabupaten Gorontalo bermartabat antara idealitas dan netralitas jilid 2. Maksud dan tujuan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2020 yang transparan, akuntabel dan demokratis. AMMPD Provinsi Gorontalo atau Kabupaten Gorontalo pada bulan Agustus kami telah melaksanakan hal yang sama dengan tema yang sama, tentu adalah jilid 1, dan pada siang ini kita lakukan adalah jilid kedua atau dialog yang kedua. Rangkaian kegiatan tersebut kembali akan digelar mungkin yang ketiga kali, yang jilid ketiga kita akan gelar lagi dengan tema yang sama. Tentu dialog tersebut diharapkan akan menambah pengetahuan publik terhadap urgensi pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan sesuai kaidah-kaidah demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikut kami sampaikan bahwa permohonan maaf kepada para hadirin yang jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami selaku panitia sangat mohon maaf. Lagian kegiatan ini hasil rembukan yang dengan waktu yang sangat singkat, hingga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah, dan tentu kita sebagai umat yang beragama Islam berusaha bagaimana kita menjadi yang sempurna. Demikian mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itulah laporan panitia dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah Provinsi Gorontalo Teristimewa Kabupaten Gorontalo, Bapak Rahmat Mamonto, yang telah menyampaikan laporan panitia dalam kegiatan dialog publik warung kopi Pinonggu dengan tema Pilkada Kabupaten Gorontalo bermartabat antara idealitas dan realitas. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia pada sore hari ini tentang pemilihan kepala daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2020 secara transparansi dan akuntabel dan demokrasi. Ya, tentunya Bapak dan Ibu pencinta warung kopi pada sore hari ini dan juga pendengar Poliama di mana saja berada, dan juga netizen pemirsa yang sementara nonton secara langsung lewat medsos atau FB di warung kopi Pinonggu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dan insya Allah kegiatan ini bisa diambil hikmahnya, dan juga kami akan mendengar para narasumber yang sebenarnya panitia telah mengundang. Ada 9 narasumber yang akan hadir di tempat ini, tapi ada beberapa narasumber hanya lewat live telepon ya dari Jakarta. Kemudian juga ada teman-teman narasumber yang lain masih ada kegiatan yang sama pula, tidak sempat hadir di tempat ini. Begitu pula juga Ketua KPU dan Ketua Bawaslu sementara dalam melaksanakan kegiatan mereka dalam menghadapi pilkada di tahun 2020. Sebelum Bapak dan Ibu dan juga mitra Poliama di mana saja berada yang bergabung pada sore hari ini dialog secara langsung dengan narasumber, kita tampilkan dulu narasumber pertama dari pihak DPR Kabupaten Gorontalo. Kira-kira dengan persetujuan anggaran Pilkada Kabupaten Gorontalo di tahun 2020, kira-kira sejauh ini yang sudah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo. Disilakan Pak
Suwandi Musa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Salahuddin Makaya, mantan Ketua KPU Provinsi Gorontalo yang saat ini juga menjadi pemerhati pemilu kada dan pemilu. Yang saya hormati teman-teman penyelenggara, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Kabupaten Gorontalo. Yang saya hormati para senior kami, di sini ada Bapak Ishak Liputo, ada Pak Abdullah Karim, ada Pak Ludin Olii, ada Pak Gustam. Yang saya hormati teman-teman dari kepolisian, Polres Limboto, teman-teman pencinta warung kopi Pinogu. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu demi satu, dan seluruh pendengar radio Poliyama di mana saja Anda mendengarkan. Yang pertama, terimalah salam kami, salam sehat. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah pandemi ini. Yang kedua, tentu kita juga harus bersyukur karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita hari ini, hari Jumat yang penuh barokah ini, kita semua dapat dipertemukan di warung kopi ini. Dan kata Ustadz Aziz, kalau orang yang tidak bersyukur itu tidak mampu, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu, maka tunggu ancaman Allah. Ancaman Allah itu sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik, saya mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara moderator tadi, bahwa bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap daya dukung anggaran yang ada di Kabupaten Gorontalo dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu kada. Sebelum saya tiba pada angka-angka, tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa sesungguhnya hakikat daripada pemilihan kepala daerah ini itu adalah dalam rangka mencari putra-putri terbaik yang ada di Kabupaten Gorontalo ini, yang ada di Republik Indonesia ini, untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Gorontalo ini. Itu semangatnya. Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo yang sama semangatnya dengan rakyat Kabupaten Gorontalo ingin melahirkan pemimpin yang betul-betul mempunyai integritas, mempunyai komitmen, dan seterusnya, itu didukung oleh dana yang tidak sedikit. Kurang lebih 50-an miliar dana yang dikucurkan oleh APBD Kabupaten Gorontalo untuk mendukung terselenggaranya pemilihan kepala daerah di tahun 2021, khusus di Kabupaten Gorontalo. Kerinduan terhadap pemimpin yang berkomitmen tinggi, kerinduan terhadap pemimpin yang mempunyai integritas, yang diharapkan mampu hadir ketika ada persoalan rakyat oleh DPRD, dijawab dengan dikucurkannya dana lewat APBD. Saya kira kita kalau berbicara tentang semangat, tentu
DPRD hari ini telah membuktikan sangat luar biasa daya dukungnya lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Gorontalo. Pertanyaannya sekarang, apakah harapan rakyat itu bisa lahir melalui event politik yang namanya pemilu kepala daerah atau tidak? Ini tentunya rakyat yang akan menilai. Biarkanlah rakyat nanti akan menilai siapa yang mereka pilih, siapa yang mereka kehendaki, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi prinsipnya bahwa kita semangatnya sama dalam rangka melahirkan pemilu kada yang bermartabat dan lahirnya pemimpin-pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat. Saya kira itu dari saya untuk sementara. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Suwandi Musa, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang telah memberikan semangat kepada panitia penyelenggara pemilu di Kabupaten Gorontalo tahun 2020 dan juga kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Gorontalo. Jangan Anda lewatkan tahapan pilkada di tahun 2020 dan sesuai dengan apa yang penyampaian dari perwakilan dari DPRD Kabupaten Gorontalo, jangan ada wall out ya. Tetap kita harus menentukan pilihan kita yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo. Kemudian kita lanjutkan kepada narasumber kedua, tanggapan dari praktisi hukum Bapak Dr. Salahuddin Pakaya MH menyangkut tema pada sore hari ini, yaitu Pilkada Kabupaten Gorontalo bermartabat antara idealitas dan realitas. Disilakan Pak Dr. Salahuddin Pakaya. Baik, yang mana yang bagus ini mic-nya? Yang ini, yang paling penting ini bagus didengar oleh pendengar di sana. Dengan yang di sini maksudnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Poliama yang berbahagia, di tengah dia sedang menikmati kopi di rumahnya dan di warung kopi. Teman-teman yang ada di warung kopi Pinogu ini yang pengikut setia Warkop Pinogu. Dan kita lihat juga para senior, ada Pak Abdullah Karim, politisi senior. Politisi itu bukan orang yang ada di partai politik. Ini perlu juga kita agak sedikit samakan definisinya supaya jangan nanti orang politisi itu nanti yang di partai politik. Politisi itu adalah orang yang selalu memperhatikan kepentingan publik. Jadi sepanjang dia care terhadap kepentingan publik, itu politician, itu namanya. Ada juga tokoh senior Pak Ishak Liputo dan Pak Ludin Olii. Saya kira hanya mereka bertiga yang senior ini. Oh, ada Rambu Putih, ada Pak Ruslan juga ini senior sebenarnya, Pak Ruslan Tatu, tapi beliau lebih asik main game di situ. Tapi telinganya tetap mengarah ke sini. Dan Pak Gustam Ali ini senior juga. Baik, saya kira AMPD ini agak takut-takut bikin judul. Padahal dia tahu yang akan kita bicarakan ini yang dia sudah maksudkan dalam pembicaraan ruang publik selama ini. Dia masih pakai pilkada bermartabat. Malu-malu dia bilang, dia tidak langsung pada konkretnya dalam perspektif pasal 71 ayat 3. Itu kita mesti begitu. Supaya bagaimana itu? Iya, kita ini begini, sejak kejadian barang yang satu ini lalu orang takut-takut bicara. Padahal berbicara itu tidak ada masalah, itu kan pendapatnya dia. Oh, ini mesti coret. Nah, itu pendapatnya dia. Oh, ini jangan. Orang berpendapat, maka terjadinya kontroversi. Pasal 71 ayat 3.
Di Pinogo ini kan terjadi juga begitu. Pak Ishak tadi juga bicara sama saya, beliau mengalami menjadi calon yang 2 kali mati dan 2 kali hidup dalam perspektif pencalonan pilkada. Tapi saya setuju karena di pembicaraan pertama AMPD ini pada sesi pertama, di situ saya sudah bicara bahwa salah satu yang harus di warning ini adalah petahana. Dan undang-undang itu sangat keras. Undang-undang pilkada itu sangat keras mewarning petahana, terutama yang pasal 71 ini. Karena memang dimaksudkan untuk petahana itu, tidak dimaksudkan untuk yang lain. Dan setuju saya bahwa dalam rangka mewujudkan pilkada martabat itu, kita akan lihat di pasal 71 ayat 3 itu. Jadi ini penting kita bicarakan. Nah, saudara sekalian, kalau terjadi persoalan di mana Bawaslu, tidak hanya di Kabupaten Gorontalo, di beberapa kabupaten juga terjadi ini, maka wajar saja petahana itu terjerat dengan pasal 71 ayat 3. Itu wajar. Yang tidak wajar kalau yang bukan petahana yang dijerat dengan pasal 71 ayat 3, itu tidak logik. Logik kalau pasal 71 ayat 3 itu menjerat petahana, karena memang asal usul dari pasal itu adalah untuk kepentingan membatasi kewenangan petahana. Itu harus kita pahami. Karena dulu begini, di undang-undang pilkada, seorang calon petahana itu pernah dirumuskan dalam satu undang-undang pilkada. Sebelum undang-undang pilkada ini, dia harus mundur total, tidak kembali lagi. Itu dulu undang-undang pilkada pertama. Dan itu terjadi sama calon wali kota Makassar, Ilham Aris Sirajuddin. Dia tidak sampai 5 tahun menjabat karena dia mencalonkan kembali. Hanya 4 tahun kalau tidak salah. 1 tahun dia korbankan untuk mencalonkan kembali. Rame-ramelah para calon petahana, rame-ramelah para bupati, kepala daerah judicial review itu pasal. Akhirnya nyawa itu dikembalikan. Oke, Anda boleh, bupati yang akan mencalonkan diri atau kepala daerah yang akan mencalonkan diri, Anda boleh sampai 5 tahun. Jatah Anda 5 tahun tetap akan diberikan oleh negara. Tapi ingat, maka pasal 71 ini lahir supaya spirit di dalam rangka, karena spirit menghentikan dia sebelum masa 5 tahun itu, spiritnya adalah free and fair election. Ada kesetaraan peserta pemilu dalam kompetisi. Nah, kalau dia tidak dihentikan pada pemikiran waktu itu, maka itu tidak seimbang. Karena apa? Anda bisa bayangkan kalau petahana H-3 selesai kampanye dia kembali menjabat. Lalu dia kemudian jalan-jalan mengecek persiapan pilkada. TPS lah, itu kan banyak judulnya itu. Makanya itu juga harus hati-hati di dalam proses H-3 ini. Kan petahana ini, kan ada 2 petahana kita di kabupaten, di provinsi Gorontalo ini. Saya bicara petahana bukan hanya Limboto ini, tapi ada juga di Kabupaten Bodebolang. H-3 setelah kampanye itu dia kembali menjadi bupati. Nah, dulu waktu pertama undang-undang ini belum di judicial review, itu dia tidak lagi kembali. Pokoknya begitu dia calon, sayonara. Sekarang dia calonnya berhenti sementara, dan H-3 menjelang pemungutan suara dia kembali. Wah, ini juga agak riskan juga ini. Hati-hati juga terjerat di sini. Jadi ini berulang kali di dalam pembicaraan sini, formal maupun tidak formal, saya bicara di warung kopi ini. Sejak AMP memberikan, saya ingatkan bahwa undang-undang pilkada ini agak keras kepada petahana. Harus dia hati-hati. Maksud saya timnya juga harus cerdas mengatur calonnya itu supaya tidak terjerat. Ini perlu menjadi salah satu warning. Jadi bukan hanya pasal 71, ingat menjelang 3 hari pemungutan suara itu juga membahayakan buat petahana. Itu satu ya. Jadi itu asal usul pasal ini. Sehingga tidak perlu kita ribut-ributkan bahwa kenapa ini terjerat hanya petahana yang memang karena itu untuk kepentingan membatasi dia.
Nah, di pasal ini saudara sekalian, dia kembar dengan pasal 71 ayat 2. Tapi 71 ayat 2 itu kewenangan memutasi. Kalau 7 ayat 3 kewenangan membuat program dan sebagainya yang menggunakan dana daerah untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Nah, sebetulnya saya pinginnya disebut akademisi, jangan praktisi. Kembar nama saya yang praktisi itu. Tadi malam bagus juga dia punya ulasan. Cuma sayang bahwa Bapak tidak dengar. Pak Suhandi bilang dia sudah buka, dia punya upaya-upaya hukum yang akan dilakukan jika selesai putusan KPU. Tapi saya ingin melihat, kenapa saya bicara akademik. Saya ingin menyampaikan Pak, di dalam pasal 71 ini memang akan diuji kewenangan. Teori kewenangan ada dalam bahasa tata negara namanya teori kewenangan. Kenapa seseorang itu diberikan kewenangan? Dan apa itu kewenangan? Kewenangan itu melekat di dalamnya adalah hak dan tanggung jawab. Beda dengan kekuasaan. Ulah ngambil latihan kekuasaan itu dia ngambil. Dan dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Makanya kadangkala politisi itu sangat berkuasa. Kalau kewenangan dia berhak melakukan tindakan, tapi tindakan dia dimintai pertanggungjawaban. Itu dalam teori kewenangan. Sehingga kita akan lihat di dalam pasal 71 ini kajian teori kewenangannya adalah kewenangan yang diuji adalah kewenangan petahana yang diuji dan kewenangan Bawaslu yang menangani pelanggaran tersebut dan kewenangan KPU yang akan memutuskan hasil itu. Mereka akan diperhadapkan kepada hak dan tanggung jawab apabila dia melakukan tindakan terhadap pasal itu. Sekarang Bawaslu sudah mengeluarkan tindakannya dan itu sedang dimintai pertanggungjawaban. Ada yang sudah melapor ke DKPP lah, atau dia sudah. Tinggal tunggu KPU, dia akan menggunakan kewenangannya seperti apa. Nanti juga akan berdampak seperti itu. Karena kewenangan itu ada tanggung jawab, itu teorinya sudah begitu. Karena kewenangan pun itu diberikan oleh undang-undang atau oleh peraturan perundang-undangan. Saya kira itu dulu panjarnya. Nanti kita diskusi lanjut kalau masih diperlukan. Karena saya sudah sampai jam. Iya. Baik, terima kasih telah narasumber kami Bapak Dr. Salahuddin Pakayang yang telah menanggapi tema pada sore hari ini sekaligus juga menyinggung persoalan dengan pasal 71 ayat 3 dan ayat 2 yang berkembang dan masih tren di Kabupaten Gorontalo. Apalagi Pak Seludup ini sementara mengupas sejauh mana pasal 71 ayat 3 dan ayat 2. Dan para mitra Poliyama di mana saja berada, tetap kami akan membuka dialog secara interaktif lewat live telepon. Anda bisa menghubungi di nomor kami 0852 9835 1515. Dan kami akan juga membuka dialog interaktif di tempat ini di Warung Kopi Pinonggo, Kecamatan Limoto. Dan pada sore hari juga kami tergabung dengan Bapak Dr. Herman Rahim, pakar pilkada, ya, untuk membahas tema pada sore hari ini bagaimana pilkada di Kabupaten Gorontalo secara demokratis. Silakan Pak Herman Rahim. Halo. Halo. Ya, sementara disambungkan dengan Bapak Dr. Herman Rahim, pakar pilkada. Tetap kita berkembang pada sore hari ini ya, dialog ya, bersama teman-teman aktivis dan tokoh-tokoh politik yang ada di Kabupaten Gorontalo. Masih berada di luar jangkauan, kita masih membuka kepada teman-teman untuk bertanya kepada narasumber. Silakan sebut namanya, kemudian tujuan dari pertanyaan langsung ke narasumber disebut ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati mantan Ketua KPU Bapak Salahuddin Pakaya, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Gorontalo sebagai narasumber. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan pada dialog publik Warkopinogu terkait pilkada yang bermartabat. Pak Salahuddin, ini tujuannya langsung ke Bapak saja ini Pak ya. Ya. Terkait pasal 71 Nama dulu, ayat nama. Oh iya, terima kasih. Nama saya Sulaiman Duke. Saya masyarakat biasa itu, dan ingin mengetahui sejauh mana apa yang menjadi topik tren hari ini, bahwa rekomendasi Bawaslu, berbagai macam persepsi mengatakan bahwa rekomendasi Bawaslu itu dinilai janggal, ada yang mengatakan sudah sesuai ketentuan itu. Nah, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, prosesnya sudah ada di KPU dan sesuai dengan tahapan dan mekanisme KPU yang akan memutuskan rekomendasi ditindaklanjuti maupun tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan pasal 138 sebagai ketentuannya adalah mewajibkan KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu sampai tingkat bawah, itu ke KPU. Tapi dari 138 itu sampai 141 itu dalam hal ini KPU 141 itu. Dalam hal ini KPU kalau tidak menindaklanjuti, sanksi hukumnya oleh Bawaslu itu hanya teguran lisan maupun tertulis. Nah, pertanyaannya di sini Pak Ketua, dalam konteks tindak lanjut oleh KPU, tindak lanjut seperti apa yang dilakukan oleh KPU? Dia masuk sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam ketentuan yang ada, undang-undang yang berlaku itu. Maksudnya tindak lanjut ini, rekomnya ini diteruskan untuk ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran, dugaan pelanggaran itu PKPU nomor 25 tahun 2013 itu, jeda waktunya itu 1 minggu. Nah, jeda waktu 1 minggu itu, bagian dari tindak lanjut itu adalah mengkaji, mencermati, mengklarifikasi terkait dugaan laporan pelanggaran pasal 71 ayat 3 dan seterusnya yang ditentukan yang ditegaskan oleh ayat 5 diskualifikasi. Nah, yang masih dilematis oleh masyarakat sekarang ini diskualifikasi tidak lanjut dari KPU itu. Terus yang terakhir ini Pak Ketua, pasal 71 tetap terkait dengan pasal 71 terkait pilkada petahana, prase dalam kewenangan kegiatan program maupun kegiatan. Di sini 6 bulan yang sebelum ditetapkan petahana itu tidak bisa melakukan kampanye atau status dia sebagai calon. Nah, pertanyaannya, apabila dalam hal ini dia melakukan suatu kewenangannya itu sebagai pemerintah ataupun bupati, bukan status sebagai calon, itu apakah multitafsir dari pasal 71 itu masuk, atau yang spesifikasi dari pasal 71 itu menyalahi kewenangan sebagai petahananya itu bagaimana? Mohon dijelaskan di situ, karena di dalam penjelasannya itu, apabila kampanye atributnya atau statusnya sebagai calon. Terus saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa undang-undang itu dicabut dan dengan perubahannya yang 71 ini. Nah, di 71 itu karena wujud dia sebagai bupati mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah menjadi janji politiknya kepada masyarakat. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sulaiman Duke ya, yang telah mempertanyakan menyangkut pasal 71 ayat 3 ya. Dan kemudian mungkin ada teman-teman lain, dan ada informasi dari rekan kami yang ada di studio bahwa Bapak Profesor Nelson Pomalingo akan sempat juga bergabung pada sore hari ini terkait menyangkut pasal
71 ayat 3, dan mungkin beliau akan jelaskan juga pada pendengar di mana saja berada, sekaligus juga aktivis yang ada di warung kopi Pinonggo. Kami tetap masih menunggu dari Bapak Profesor Nelson Pomalingo. Ari Duke. Ya, kebetulan juga ada telepon dari Mbak Kiki bahwa Bapak Profesor Nelson Pomalingo akan bergabung pada sore hari ini lewat live telepon. Halo. Ya, Pak Ari Duke, silakan Pak Ari Duke. Ya. Ya, Pak Ari Duke, pada sore hari ini dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan dengan tema Pilkada Kabupaten Gorontalo bermartabat dan idealitas dan realitas. Kira-kira tanggapan Bapak untuk tema pada sore hari ini, silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman panitia dari AMPK ya, AMPD. AMPD. Terima kasih sebelumnya atas undangannya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung di acara ini karena berhubung saya ada acara di luar daerah, tetapi saya sangat mengapresiasi kegiatan ini pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Gorontalo. Dan memang isu integritas ini sangat penting ya, karena tanpa integritas seorang pemimpin maka pemerintahan juga tidak akan berjalan baik, sehingga tentu para pemilih masyarakat yang memiliki hak pilih harus betul-betul memilih calon yang punya integritas yang baik. Saya sangat menghargai kegiatan ini dan mohon maaf tidak bisa intens ikut dari awal, dan saya ikut bagaimana pertanyaan dari moderator saja begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Herman Rahim, Pak Duke ya. Pak Duke ya, ada yang bertanya Pak Duke menyangkut tentang pasal 71 ayat 3. Kira-kira seperti apa itu Pak? Ya. Silakan Pak. Ya, terkait pasal 71 ayat 3 itu kalau nggak salah terkait kegiatan yang dilakukan oleh petahana yang berpotensi menguntungkan atau merugikan pasangan lain ya, kalau nggak salah seperti itu. Saya melihatnya ini filosofinya untuk menjaga netralitas kepala daerah, dan yang kedua ketika kepala daerah itu menjadi peserta di dalam pemilihan itu tentunya akan dikhawatirkan ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menguntungkan dirinya ketika dia akan mencalonkan sebagai pasangan calon petahana. Ini yang filosofi atau sejarah dari dikeluarkannya pasal ini gitu. Sehingga memang ini menjadi rambu-rambu ya, agar peserta petahana tidak memanfaatkan posisinya di dalam kontestasi pilkada. Dan kejadian ini memang bukan hal yang baru, karena memang sebelumnya sudah ada beberapa contoh petahana yang terkena pasal ini ya. Seperti kita tahu Pak Rumpagau dulu sempat juga terkena pasal ini, kemudian di Makassar juga Pak Denny Pomanto juga terkena oleh pasal ini gitu. Begitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Dr. Ari Duke ya, pada sore hari ini telah bergabung dengan kami di Warung Kopi Pinonggo. Ya. Dan mungkin ada teman-teman lain langsung ingin bertanya dengan Pak Dr. Ari Duke, silakan. Tuduolo.
Ditahan dulu Pak ya. Ya, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di warung kopi maupun yang sambil mendengarkan secara langsung, teman-teman narasumber yang alhamdulillah hari ini hadir secara langsung maupun lewat virtual ataupun lewat kegiatan lain. Saya tertarik dengan persoalan pilkada yang bermartabat. Tadi sudah disinggung substansi yang sedang menghangat ini pasal 71 ayat 3 sampai 5. Awalnya kan ayat 2, tapi kemudian itu oleh Bawaslu dianggap tidak memenuhi syarat persoalan mutasi. Nah, bagi saya biarlah itu norma hukum yang akan berlaku. Kita tunggu saja sampai batas 7 hari KPU memutuskan apakah rekomendasi Bawaslu itu dilaksanakan atau tidak. Tentu kita tinggal tunggu saja. Yang pasti jurisprudensinya sudah sangat banyak. Dan ini betul apa yang dikatakan Pak Dr. Salahuddin bahwa pasal 71 itu semangatnya satu, yaitu frasa rasa keadilan bagi semua kontestan di pilkada. Ya, langsung pertanyaan, Nah, Pak. Langsung ke pertanyaan. Yang saya ingin tanyakan tentang antara idealitas dan realitas di tengah pandemi COVID ini. Makanya saya bilang tadi persoalan pasal 71 biarlah nanti. Yang kita inginkan adalah bagaimana kualitas pilkada ini di tengah pandemi ini. Apakah dengan adanya idealitas yang kita ingin bangun bahwa pilkada harus bermartabat dan berkualitas, tapi realitas yang akan dirasakan oleh masyarakat bagaimana? Tadi Pak Alek menyampaikan tentang anggaran. Iya. Nah, apakah anggaran ini sudah bisa memenuhi atau tidak? Yang kedua, yang saya ingin tanyakan tadi, dari idealitas dan realitas adalah harapan kita bahwa pilkada ini bermartabat dan berkualitas. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Salahuddin ini, secara pandangan beliau secara hukum, di akhir nanti, bagaimana harapan kita terhadap pelaksanaan pilkada nanti? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ditanggapi oleh Pak Ariduke ya, Pak Dr. Ariduke. Silakan Pak Ariduke ya, mendengarkan secara langsung. Langsung dijawab Pak Ariduke. Halo. Gimana pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya begini Pak Ariduke ya, dari penanya Bapak Pak Salahuddin ya, Ruli, menyangkut realitas dan realitas untuk pilkada di tahun 2020 ini Pak Ariduke. Ya, baik. Pak Salahuddin Pakaya, Pak Dokter. Tuli, Pak Salahuddin Tuli. Oh maaf, saya kira Pak Salahuddin. Pak Salahuddin Pakaya juga sempat hari narasumber beliau Pak Dokter. Ya, beliau juga dari DPR Pak Suwandi Musa sempat hari narasumber pada sore hari ini. Siap, Senior. Pak Ishak Liputo juga sempat hadir pada sore hari ini Pak. Siap, ya. Untuk pertanyaan tadi ya memang idealitas dan integritas itu sangat penting. Dan terkait kasus ya, mungkin saya menanggapi terkait kasus saja. Memang setahu saya bolanya ini ada di KPU ya. Jadi ya kita tunggu saja betul apa yang disampaikan Pak Salahuddin tadi. Tinggal apakah KPU mau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu ini gitu. Tetapi secara normatif rekomendasi Bawaslu itu wajib untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Sehingganya memang apakah KPU berani atau mau melaksanakan kewajibannya atau tidak, ini yang kita tunggu gitu. Iya Pak, tergantung KPU Pak ya. Ya, karena bolanya di KPU. Iya, bolanya di KPU ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Ariduke ya yang telah menanggapi pertanyaan dari Bapak Salahuddin Tuli ya. Dan
Ada pertanyaan juga dari Pak Suleman Duke ditujukan kepada narasumber kami Bapak Salahuddin Pakaya. Disilakan menyangkut pasal 71 bertentangan dengan lagi dengan 138 dengan 141. Disilakan Pak. Ya, tadi sudah dijawab sebenarnya Pak Duke Ari, kalau masih ada poin yang dia sampaikan sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan Pak Suleman Duke. Sebetulnya tidak ada alasan dia menjabat, justru karena dia menjabat kepala daerah itulah dia dijerat oleh pasal ini. Jadi tidak boleh lagi ada alasan, kan saya ini kan kepala daerah, tidak boleh. Justru itulah pengakuan. Kalau dia bisa, saya ini kepala daerah, itu secara tidak sengaja dia memberi pengakuan dalam pemeriksaan itu. Itu bahaya itu sebenarnya. Jangan dijadikan alasan itu, karena alasan itulah yang melahirkan pasal ini. Logiknya begitu. Nah, seharusnya, tapi kan sudah berlalu. Seandainya dia bertanya ke saya untuk bagaimana menjawab ke Bawaslu, itu cuma kan sudah selesai. Jawaban-jawaban di sana tentu sudah selesai, sudah di BAP, sudah dan sebagainya, dan Bawaslu sudah mengambil kesimpulan. Harusnya itu tadi ulang kali saya bilang bahwa pasal ini memang dikhususkan kepada kepala daerah yang mencalonkan kembali. Itu namanya petahana. Sehingga kalau dia kemudian ditanya, kenapa Bapak melakukan ini? Kan saya kepala daerah, memang untuk Bapak ini pasal. Itu persoalannya, jangan dijawab begitu seharusnya. Tapi itu teknisnya, cuma kan ini sudah dibuka sedikit dia punya. Nah, jadi saudara sekalian, beberapa kali saya ingatkan, undang-undang ini sudah sangat keras terhadap petahana. Oleh karena itu calon petahana, kalau ada timnya hadir di tempat ini, sampaikan kepada calon petahana, hati-hati di dalam proses pilkada ini karena banyak ranjau yang dipasang oleh undang-undang terhadap calon petahana. Tuh, itu penting. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa calon petahana dia akan kembali lagi 3 hari menjelang hari H. Hati-hati, Bawaslu itu pasti dia pasang mata, telinga dan sebagainya itu. Ini sebenarnya rahasia, cuma kan tidak enak juga kalau kita tidak buka. Konkret pasal itu jelas. H-3 jangan melakukan kegiatan apapun yang itu bisa dijerat oleh pasal. Tidak hanya petahana, seluruh pasangan calon. Apalagi petahana, karena dia masih bisa melakukan kegiatan atas nama dia sebagai kepala daerah. Saya ingatkan itu. Dia sebagai seorang akademik saya mengingatkan bahwa pilkada ini, pemilu ini asasnya jelas. Asas adil dan setara. Kenapa ini dipasang pasal ini? Karena ada tuntutan, tidak fair permainan kalau petahana ikut. Tidak fair. Saya bicara dengan orang di mana itu, tukang judi saja di kota. Pak Doktor, sedang kita yang bajudi, sedang kita yang bajudi, orang tidak makasih kok yang ruci ini, yang tukang main ruci. Ini pada tataran yang tidak bagus pun itu moral itu masih dipasang. Moral permainan setara begitu kira-kira. PSSI pasti tahu itu bagaimana cara mensetarakan itu. Banyak didiskualifikasi. Nah, jadi di situ yang harus kita lihat. Ini sudah sebuah peringatan keras, bahkan terjerat. Kalau masih berargumentasi berarti memang terus akan mau dijerat. Tuh hati-hati menurut saya. Jadi, nah, saudara sekalian, kalau kemudian bagaimana dengan KPU nanti akan membuat putusan ini besok lusa, ya kita lihat apa hasilnya. Yang jelas tadi malam di Mimosa saya sudah katakan, pertanyaan terakhir dari saudara Hadi, bahwa ini persoalan ini sudah menjadi satu hal yang menjadi atensi semua publik, terutama pasangan calon. Semua pasangan calon berkepentingan terhadap pasal ini. Bukan hanya petahana. Pasangan calon yang datang pun, kalau kita di Kabupaten Gorontalo, 3 pasangan calon itu berkepentingan pula. Omong kosong kalau dia tidak punya kepentingan. Makanya saya bilang,
ada pernyataan bahwa pelapor bukan bagian dari kampanye. Tapi itu harus, tidak ada masalah. Meskipun pasangan calon yang melaporkan tidak ada masalah. Karena memang dia juga dirugikan dengan petahana. Tidak ada, jadi pasal itu memang moral hazard yang akan diluruskan di situ, bukan soal siapa yang melaporkan. Ini penting, kita publik harus tahu, sehingga apa yang disebut dengan bermartabat yang dimaksud oleh Saudara Rahmat Mamonto, kita akan lega siapapun yang terpilih di kemudian hari. Oh, imam memang mati, kita Muhammad. Tapi jangan ada kalimat maaf, pantas imam. Jangankan, nah itu kan sudah akan ada argumentasi. Nah, penyelenggara pemilu sedang menegakkan itu agar permainan ini menjadi bagus sehingga penonton menjadi puas. Kira-kira begitu yang kita perlu clearkan dalam pembicaraan. Itu sementara begitu, Mas. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kami menerima pertanyaan dari teman-teman, kami tujukan dulu kepada narasumber kami, Bapak Suwandi Musa. Pertanyaan dari Bapak Sulaiman Tuli ya, menyangkut ideal dari Tuli yang dianggarkan oleh DPR. Ya, baik Pak Salahuddin, teman-teman sekalian. Saya lihat yang paling tegang di sini Pak Irfan Angge. Biasa saja ayah. Tidak ada masalah ini. Pertama saya ingin bicara begini. Hari ini kita bicara dalam tataran diskusi dan tidak dalam konteks mempengaruhi kebijakan pengambil keputusan. Itu kita batasi di situ. Tetapi karena ini muncul, maka publik juga harus tahu, harus disadarkan dengan kondisi ini. Publik harus mengerti, jangan sampai hanya karena opini yang kemudian menggiring, misalnya tadi diungkapkan oleh Pak Salahuddin, loh kenapa harus Robin? Karena dia ada hubungan darah. Kenapa peserta pemilu ada hubungan darah dengan KPU dan dengan Bawaslu dan lain-lain sebagainya? Itu lain urusannya. Itu lain urusannya. Kalau mau dibahas tentang itu kan panjang pembahasannya. Kalau misalnya contoh Wahyudin Akili misalnya dikait-kaitkan dengan Rustam Akili yang karena marganya sama. Pak Wahyudin Akili itu coba ditanya, pernahkah dia bermimpi Rustam Akili jadi calon bupati? Ketika itu Rustam Akili masih komisaris Bank Sulut. Sehingga dikurangilah ini dialog-dialog atau diskusi-diskusi yang mengundang hal-hal yang tidak produktif. Itu poin pertama. Jangankan juga saudara Robin Bilondato, pengamat yang pengamat pemilu yang datang dari Jakarta, yang kemudian dia mendaftar di KPU, saya sebagai lembaga atau kelompok yang mau mengamati pemilu kada di Kabupaten Gorontalo dan sah dia sebagai pengamat terdaftar, dia bisa menyampaikan laporan ini. Pemantau dari Jakarta pun boleh. Nah kalau dipermasalahkan hari ini kita mendengar Robin Bilondato dilapor ke Polres, ini tambah-tambah urusan lah. Tambah urusan. Yang menarik saya begini, Pak Salahuddin bicara tentang sesuatu yang sangat ideal dengan diperhadapkan dengan sebuah kondisi. Tentu yang ideal itu yang kita ingin harapkan, kita ingin capai itu. Kita semua sepakat bahwa kita berharap yang ideal yang akan lahir dari pemilu kada di Kabupaten Gorontalo ini. Oleh karenanya dibuatlah rambu-rambu ini. Rambu-rambu itu dalam rangka itu. Sehingga siapapun, kalau seandainya kerbau itu menjadi wajib pilih, maka si kerbau itu wajib taat dan tunduk terhadap rambu-rambu yang ada. Kan begitu? Nah, ini contohnya. Saya mengambil contoh, andai kata kerbau itu wajib pilih,
maka patuh dan tunduk si kerbau itu kepada rambu-rambu. Nah, cari yang lain ya. Ini contoh. Nah, sekarang saya mau bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Suleman Duke. Pak Suleman Duke bicara tentang undang-undang. Batasannya jelas. Apa yang menjadi kewajiban KPU, apa yang menjadi kewajiban, sudah jelas sekali di situ. Saya ingin menjabarkan Pak Suleman Duke, ingin membawa Pak Suleman dan tentu juga kepada publik semua, bahwa terkait dengan pasal 71 ini sebetulnya rambu-rambunya sudah ada. Dalam PKPU nomor 1 sebagai perubahan atas PKPU nomor 1 2020 sebagai perubahan atas PKPU nomor 3 tahun 2017, di sana sangat jelas. Pasal 89 itu diatur, petahana tidak memenuhi syarat. Ini di PKPU nomor 3 2017 jika melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Saya baca nasnya secara lengkap Pak Suleman ya, biar jelas. Ini di perubahan PKPU nomor 1 tahun 2020, pasal 89 itu dirubah. Yang tadinya pasal 89 ini bunyinya begini. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dan itu urusan pasal 71 ayat 2. Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Itu diperubah di PKPU nomor 3 tahun 2017, dipertegas dalam PKPU nomor 1 tahun 2020. Pasalnya juga tetap diberi nomor pasal 89. Pasal 89. Di situ malah lebih lengkap, pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan. Supaya jelas sama kita semua. Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu oleh KPU Provinsi, KIP, Aceh atau KPU Kabupaten Kota apabila ada, supaya lebih jelas, menggunakan kewenangan program kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Rambu-rambunya sudah sangat jelas. Hanya orang yang buta yang tidak melihat rambu-rambu itu. Saya menganalogikan di warung kopi ini beberapa kali kepada Pak Irfan Angge, saya sampaikan begini. Sebentar Pak Irfan. Ya. Oh, ini saran yang bagus. Saran yang bagus. Saran yang bagus. Saya berbicara sebagai anggota DPRD. Saya berbicara sebagai anggota DPRD. Persoalan saya punya calon itu urusan nomor 16, Ayah. Ya? Ayah ya? Iya. Saya kira begitu, Ayah. Ya, saya rasa seperti itu dulu yang ditanggapi oleh narasumber kami pada sore hari ini kepada Bapak Suleman Duke, ya mungkin sudah paham dan memahami, dan insya Allah bisa juga melihat di Google ya, Om Google. Sebelum ada pertanyaan dari teman-teman di warung kopi Pinonggo, kami berikan kesempatan dulu ya kepada penelpon yang bergabung pada sore hari ini. Silakan yang ingin bergabung bersama kami. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, tadi wala pa. Tanggulo tatono. Saya Mansur Mudeng. Saya Mansur Mudeng. Oh, Pak Mansur Mudeng ya. Silakan Pak Mansur. Ada narasumber di sini. Saya langsung dengan Pak
Profesor Nelson Pengalungo. Ya. Silakan Pak. Pak Prof, silakan Pak Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Salahuddin. Waalaikumsalam. Saya Nelson Pengalungo ini. Waalaikumsalam. Pertama saya menyampaikan terima kasih ini sudah membuat perdebatan dan mohon maaf seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo selama hampir seminggu ini saya diperdebatkan dan bahkan bukan kabupaten, seluruh Gorontalo, bahkan mungkin seluruh Indonesia juga, beberapa teman-teman bupati nelpon saya dan seterusnya. Nah, yang intinya yang saya ingin sampaikan, pertama, saya berusaha bekerja baik, bekerja benar, insya Allah tidak melanggar seperti yang disampaikan tadi. Saya sudah membaca juga aturannya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah dua hal yang dipersoalkan, yaitu masalah mutasi, alhamdulillah tidak masalah. Yang kedua, masalah program ini menjadi perdebatan. Nah, oleh karena itu, semua saya setuju tadi bahwa pemilu harus berkualitas, bermartabat, melahirkan pemimpin yang terbaik. Itu semuanya setuju. Kita serahkan kepada penyelenggara pemilu tentang apa yang menjadi perdebatan hari ini, dan insya Allah seperti KPU yang mungkin besok akan menetapkan, karena 1 minggu kalau tidak salah sesuai dengan waktunya, mereka melakukan penilaian, melakukan kajian, mungkin juga berbagai pendapat dikumpul, dan insya Allah akan melahirkan yang terbaik. Iya. Kemudian yang berikut, mungkin ini menjadi pengalaman ini harus menjadi informasi yang berharga bagi Indonesia ke depan. Halo? Ya, silakan Kalau Pak. perlu petahana itu dibebas tugaskan saja selama 6 bulan. Ya. Dibandingkan kalau ini dipersoalkan terus. Apalagi seperti sekarang ini kan COVID. Kalau kita tidak turun bagaimana? Saya alhamdulillah selama ini tidak pernah kampanye, tidak pernah membawa stiker, atau secara masif seluruh bantuan-bantuan saya serahkan. Saya hanya melihat, karena saya penanggung jawab pemerintah daerah, yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi saya tidak bisa lepas dengan itu. Nah, oleh karena itu, saya terima kasih kepada seluruh yang baik pengamat, praktisi, kemudian juga akademisi yang telah memperdebatkan ini, dan akhirnya kita serahkan kepada penyelenggara pemilu hasil keputusannya. Iya. Kepada seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo juga saya mohon maaf, ini menjadi problem. Iya, Pak. Tetapi insya Allah kita akan menghasilkan yang terbaik. Apapun itu, kita serahkan kepada penyelenggara pemilu. Iya, KPU. Kira-kira itu saja yang sampaikan. Baik, karena selama seminggu ini saya hanya mendengar semuanya, dan alhamdulillah saya bisa masuk di sini Pak Salahuddin dan juga Pak Suwandi dan kawan-kawan yang berada di rumah Kopi Pinobu kalau tidak salah. Iya, Pak. Ada pertanyaan buat kami, Pak. Pak Prof. Saya berharap kita jernih berpikir. Halo. Tidak ada tendensi, dan itu sesuatu yang baik. Halo, Pak Prof. Halo. Ya. Pak Prof, ada pertanyaan buat kami Pak Prof ya. Yang masih tren hari ini di Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020 menyangkut pasal 71 terkait termasuk Bapak ya. Kira-kira jikalau Bapak mau dicoret bagaimana Pak? Iya. Kalau Bapak dicoret? Ya tentunya dicoret itu kan harus dipertanyakan. Ya. Kan keputusan ini selain ada di tingkat daerah, ada juga provinsi, ada juga tingkat nasional. Jadi saya ingin sampaikan semua ini menjadi perdebatan. Oleh karena itu keputusan seperti contohnya bahwa kan atau merekomendasi begitu ya saya pertanyakan. Ya. Dan KPU karena ini sudah diserahkan kepada KPU, ya kita serahkan KPU. Kita lihat lagi bagaimana dengan KPU. Nah, saya ingin mengikuti prosedur semuanya. Iya. Nah, begitu saja. Kita ikuti saja. Dan terakhir saya serahkan kepada selain kepada penyelenggara, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, gitu. Baik. Terima kasih nah, Pak. Ahemai Pak Salahuddin ya. Ya.
Nah, Terima kasih Pak Prof. Ya. Nelson Pomalingo yang sudah bergabung Assalamualaikum. pada sore hari ini dengan kami, dan Ya. terima kasih atas atensi Ya. Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penanya terakhir ya di tempat ini kepada penanya, silakan sebut namanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Nama saya Mudin Salekau. Jadi mewakili masyarakat sekaligus mewakili partai saya, ya, Partai Nasdem. Kalau saya, kami adalah termasuk pasangan yang dikatakan seolah-olah tidak bermartabat, ya, karena dihubung-hubungkan dengan kasus yang terjadi hari ini. Ya. Saya fokus terhadap judul hari ini, Pilkada Kabupaten Gorontalo bermartabat antara idealitas dan realitas. Pertama kami sampaikan di pertemuan jilid 1, kami adalah termasuk pasangan yang mengikuti seluruh proses. Artinya kami idealitas, kami sudah kami sampaikan. Realitas hari ini kami sudah melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Akan tetapi karena ada orang-orang yang merasa tersaingi, itu selalu menyatakan bahwa Langsung kami, ke pertanyaan kepada narasumber. ini ada pada hubungan, saat ini ada hubungan, Ya. Pak. Langsung saja ke pertanyaan, Tadi Pak. Bapak ada orang lain menyampaikan, Bapak tidak pernah potong. Jadi kami, Karena waktu ya, jadi langsung saya ke moderator. Tunggu Pak, Bapak bukan juga. Langsung ke moderator. Nah, hal apa yang ke narasumber? Saya hanya ingin pertanyakan begini. Undang-undang jelas menyatakan bahwa termasuk hubungan darah misalnya, itu ada aturannya untuk menyampaikan. Nah, kenapa juga masih dihubung-hubungkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kalau tidak salah sempat disampaikan ini aturannya sudah konkret, tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Kemudian tanggapan Bapak terhadap perkembangan hari ini, misalnya di medsos itu selalu menghubung-hubungkan, kemudian ini masih dipersepsi lagi. Nah, mana yang benar? Masih bisa dipersepsi, masih bisa ditafsirkan, atau sudah konkret? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, tadi dicontohkan oleh narasumber, insya Allah ini bisa nyambung dengan Pak Salahuddin, oleh Ari Duke, sudah dicontohkan tadi ada dua yang digaris, ada dua yang digaris Pak. Jadi Rum Pagau dan Dani Pomanto. Ada juga di sini hadir di tempat ini sudah 2 kali dibunuh, tapi hidup lagi 2 kali. Ada lagi yang satu dibunuh 1 kali, mati juga 1 kali, tidak hidup-hidup. Pak Irfan Angga juga, ini contoh. Nah, kira-kira mati suri ya? Tidak tahu, yang pasti ini contoh konkret. Nah, kira-kira hal apa yang bisa kami harapkan, bisa kami tarik, Ya. ada hubungannya dengan judul hari ini. Karena jujur pasangan RADG itu selalu berkomitmen ingin menjadi pemimpin yang selalu idealis sesuai dengan realitas yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Terakhir, ya. Silakan terakhir. Penelpon, ada penelpon, silakan. Terakhir untuk penelpon dulu, Terakhir penelpon. Ya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abdi di Telaga. Siapa, Pak? Bung Abdi di Telaga sudah mendengar semua dari narasumber, sekaligus Pak Prof. Nelson Pomalingo juga ikut nimbrung hari ini. Saya merasa bahagia, merasa bangga dengan kehadiran beliau. Ya, yang benar-benar memanfaatkan momen seperti ini agar masyarakat supaya lebih tahu. Ini sebuah pertanyaan bagi saya. Seperti apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber ini, sudah jelas bahwa ya Undang-Undang Nomor 71 ini tentunya sudah neto untuk Ya, silakan Pak. ya sudah neto bahwa pasangan yang dituju ini garis oleh KPU kalau memenuhi syarat. Nah, menurut narasumber ini, apakah yang dilakukan oleh Pak Prof ini sudah memenuhi kategori untuk digaris atau tidak? Atau hanya sekedar menyampaikan bahwa pasal 71. Kalau cuma pasal 71 itu semua orang sudah tahu. Ya. Cuma saya menginginkan
apakah kategori yang sudah dibuat ini sudah memenuhi syarat untuk digaris oleh KPU. Dan saya mendengar bahwa katanya tadi Pak Ishak Wiputo hadir. Nah, beliau ada cerita-cerita yang sudah cukup lama. Saya ingin mendengar suara beliau. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Din Abdi ya. Semua yang tadi disampaikan oleh Pak Ariduki itu bolanya berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo. Silakan penanya. Siap, terakhir ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romatun Alamri. Saya kader Partai Golkar. So tahu sama. Tema kali ini saya sangat memberikan apresiasi sama kawan-kawan AMPD. Tetapi kemudian kalau bisa juga narasumber ini membaca dengan baik ini tema hari ini. Idealitas dan realitas. Idealnya hari ini kita membicarakan persoalan pilkada yang bermartabat. Tetapi kemudian kawan-kawan AMPD menurut saya tidak terlalu objektif untuk menghadirkan pemateri. Contoh, idealnya Pak Suwandi ini bicara tentang kapasitas beliau sebagai anggota DPR. Tetapi realitasnya, beliau juga adalah kader Partai Hanura. Di sisi lain ada kandidat. Maka idealitas dan objektivitas dari pernyataan beliau sebagai narasumber hari ini, bagi saya orang yang paling awam mungkin di ruangan ini perlu dipertanyakan juga. Itu satu. Yang kedua, karena ini perdebatannya adalah perdebatan idealitas dan realitas, tiba-tiba membicarakan persoalan yang sementara hangat di publik Kabupaten Gorontalo terkait dicoret atau tidaknya Pak Profesor Nelson Pomalingo dengan Pak Hendra Hemeto sebagai ketua DP2 Partai Golkar. Saya pertanyaannya konkret ini kepada senior saya, mantan komisioner KPU. Kalau beliau ini hari ini komisioner KPU Kabupaten Gorontalo, apa kira-kira yang mau dibuat? Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Roman dan dari ketiga penanya pada sore hari ini, dan akan mengakhiri jumpa kita pula. Kita langsung kepada narasumber Bapak Dr. Salahuddin. Ya, langsung saja. Pak Salahuddin dulu, Pak Salahuddin. Ya, karena pertanyaan paling banyak kepada Salahuddin Pakaya ya. Silakan Pak. Ya. Mungkin semua dapat jawab ini. Nanti kita lihat. Pertanyaannya tadi, siapa tadi yang nelpon itu? Apakah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu itu sudah benar? Tadi kalau tidak salah ya. Apakah sudah memenuhi? Saya tidak hendak mengintervensi itu, karena itu menjadi kewenangan. Makanya saya di awal membicarakan tadi, kewenangan itu melekat di dalamnya hanya dia yang melakukan itu dan dia yang mempertanggungjawabkan itu. Itu problemnya. Jadi kalau dia sudah berani atau sudah membuat satu kesimpulan bahwa ini melakukan pelanggaran, maka berarti dia melekat di dalamnya, dia harus pertanggungjawabkan itu. Ketika pasangan yang dirugikan dengan rekomendasi atau dengan putusan itu melakukan upaya hukum, baik itu melalui laporan-laporan lainnya, itu harus dia apresiasi oleh si lembaga itu. Karena penyelenggara pemerintahan itu dia selalu diuji tindakannya itu di sebuah peradilan ketika dia mengalami kekeliruan dalam membuat tindakan di dalam jabatannya, termasuk Bawaslu karena dia menjabat di dalamnya. Nah, saya hanya memberikan satu pemahaman bahwa ketika dia sudah membuat satu penilaian atau katakanlah sebuah hasil yang dia keluarkan atas nama kelembagaan, itu sudah merupakan tindakan penyelenggara pemerintahan yang pasti menjadi objek gugatan atau sengketa, baik itu sengketa pelanggaran pilkada ataupun sengketa administrasi pilkada ataupun sengketa tata usaha negara. Kita harus bawa ke situ. Makanya saya setuju tadi ada pendapat mengatakan sudahlah soal eksistensi penyelenggara pemilu secara personal
ada hubungan dan sebagainya, itu ada ranah mempersoalkan itu di dalam etika mereka sebagai penyelenggara pemilu. Tapi yang kita bicarakan adalah tindakan satu lembaga penyelenggara pemilu yang berkonsekuensi, dia harus bertanggung jawab terhadap tindakan itu. Bagaimana wujud tanggung jawabnya? Tentu tanggung jawab itu akan berdampak kepada eksistensi dia sebagai pejabat di lembaga itu. Termasuk kalau dia salah melakukan tindakan itu, menurut penilaian pihak yang berwenang di atasnya, maka itu biasanya berkonsekuensi kepada dia harus meninggalkan jabatan itu karena dianggap tidak profesional. Biasanya begitu, dan itu sah-sah saja dalam penyelenggaraan pemilu. Di zaman sesudah saya ini memang banyak sekali penyelenggara pemilu dipecat karena memang unprofesional. DKPP kan sudah sangat sudah sangat keras ini. Jadi dia sangat betul-betul menjaga profesionalitas penyelenggara pemilu. Di zaman sesudah saya ini memang sangat disayangkan, cukup banyak teman-teman KPU Bawaslu yang mendapatkan satu tindakan dari DKPP yang akhirnya mereka harus meninggalkan jabatan itu dengan secara disayangkan. Nah itu saya ingin menjawab bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu tentu dia sudah berpikir resikonya. Bahwa dia melakukan tindakan yang kita sudah saksikan hari ini, resiko yang dia sudah akan temui bahwa ada gugatan dari pihak yang dirugikan terhadap keputusan Bawaslu. Bahwa itu akan digugat seperti apa, nanti kita lihat. Saya dengar kan mereka sudah melakukan upaya ke DKPP. Itu silakan, kita hormati itu. Nah, pertanyaan Rahmat Alamri ini memang cukup berbahaya karena besok ada rapat pleno KPU. Saya tidak hendak menjawab karena saya tahu eksistensi saya. Saya mantan ketua KPU kabupaten. Kalau saya bicara hari ini, itu bisa jadi sebuah opini dan itu mempengaruhi putusan mereka. Tetapi beberapa pandangan di dalam satu publik pembicaraan, dan sering kali saya bicara dengan teman-teman di KPU, saya beri pandangan caranya memutuskan persoalan seperti ini. Anda harus mengambil satu tindakan yang resikonya sedikit. Saya belajar banyak di KPU itu, setiap kali ada satu persoalan yang cukup pelik, maka pertama saya merenung, melihat seluruh norma yang ada, lalu akan mengambil satu keputusan yang resikonya sangat kecil. Itu selalu saya ajarkan sama teman-teman di KPU begitu. Jadi resiko yang sangat kecil itu termasuk resiko eksistensi Anda sebagai penyelenggara pemilu jika digeser Anda tidak profesional misalnya situ. Kira-kira itu statement agar teman-teman penyelenggara pemilu benar-benar memperhatikan dia sebagai profesionalitas penyelenggara pemilu. Saya kira demikian bisa. Saya langsung. Ya. Jadi saya harus langsung mengambil mic dari Pak Salahuddin, Doktor. Karena ini penting. Saya harus klarifikasi. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa saya ini sudah 1 tahun lebih berteman dengan Pak Profesor, Pak Nelson, di mana beliau sebagai bupati dan saya sebagai anggota DPRD. Tapi kali ini saya kritisi lagi beliau, bahwa apa yang beliau katakan rekomendasi Bawaslu masih dalam perdebatan itu mungkin keliru Pak Prof. Karena itu sudah melalui sebuah kajian dan Bawaslu melahirkan kajian itu tidak serta-merta bangun dari tidur, kemudian buka mata, tanda tangan, kemudian diteruskan ke KPU. Jadi saya kritisi itu Pak Prof, mohon maaf. Saya harus begini dengan Pak Prof karena ini teman baik. Teman baik. Teman itu adalah teman yang mampu mengatakan tidak. Tidak boleh hanya mengatakan terus-terus bagus, bagus, bagus. Itu bukan teman baik. Ya? Begitu ayah. Jangan terus-terus ya setuju. Terjerumus baru itu sadar. Wih, popilo polotoi ayah polia uti. Ya toh? Jadi jangan cuma bilang kontop boleh jo ayah. Abal-abal apa.
Jangan, bukan begitu cara berteman. Cara berteman adalah mampu mengingatkan ketika keliru. Mohon maaf Pak, ini keliru. Ini baik. Jangan kontop-kontop terus Pak Irfan Angge. Itu klarifikasi saya yang pertama. Yang kedua ini penting juga dari sahabat saya. Kalau beliau ini saya sudah memberi julukan kader muda Golkar yang sangat cerdas. Bahkan saya memberi nama kepada beliau. Beliau ini sniper. Snipernya Golkar. Maka saya harus luruskan pertanyaan beliau, mengapa saya ada di sini? Yang menurut beliau itu saya tidak pas sebagai narasumber. Karena saya ada dukungan. Hari ini saya mau bicara, diundang dan bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kabupaten Gorontalo, diundang untuk bicara tentang pilkada yang ideal. Pilkada yang ideal dalam kapasitas saya sebagai anggota DPRD. Kelirunya di mana? Pada persepsi teman-teman bahwa saya ada dukungan, itu persoalan persepsi. Tapi kalau berbicara hakikat keberadaan saya hari ini, sesungguhnya saya sebagai anggota DPRD yang diminta menjadi narasumber oleh teman-teman Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Kabupaten Gorontalo. Clear ya sampai di situ. Bahwa saudara-saudara, teman-teman menganggap saya punya dukungan, itu urusan, lagi-lagi saya ingin katakan, urusan nomor 16. Ya, clear ya? Clear ya? Oke. Jadi tidak perlu lagi saya mau tambahkan, nanti bias lagi. Baik, terima kasih atas seluruh atensi dari para pengunjung, pencinta warung kopi Pinonggo pada sore hari ini, dan terutama kepada pendengar Poliama di mana saja berada. Kami menghargai senior dulu ya, senior Bapak Ishak Liputo, menyangkut tanggapan Bapak kegiatan pelaksanaan dialog publik dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah Provinsi Gorontalo teristimewa yang sementara berjalan di Kabupaten Gorontalo tentang pilkada di tahun 2020. Silakan Pak Ishak Liputo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio Poliama yang saya hormati, saya cintai, para narasumber, Pak Dr. Salahuddin, Pak Suwandi Musa yang menggebu-gebu, yang saya hormati teman-teman AMMPD, semuanya, pemirsa yang ada di tempat ini. Saya hadir di sini atas undangan teman-teman, karena teman-teman ini sering ke rumah saya. Jadi karena saya sering didatangi, betapa eloknya saya diundang harus hadir. Pemirsa Radio Poliama yang saya hormati, tentunya saya tidak terjebak dalam persoalan Undang-Undang 71 Pasal 3 maupun PKPU. Saya hanya tertarik pada tema pilkada yang bermartabat. Tentu saya harus merespon bagaimana pilkada yang bermartabat. Apa yang kita harapkan semua tentu bermartabat, terkendali stabilitas di Kabupaten Gorontalo. Terbanyak orang terjebak dengan persoalan keangkuhannya, maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita semua. Saya hanya berbicara pengalaman saya mencalonkan diri di Bone Bolango wakil bupati. Saya 2 kali mati. Dua kalinya dimatikan oleh Bawaslu. Tetapi yang menghidupkan saya kembali, 1 kali Bawaslu, 1 kali saksi ahli, yaitu Profesor Dr. Toto Sutopo dari Universitas Indonesia. Oleh karena itu tentang persoalan ini, saya beda dengan persoalan yang dialami oleh pasangan yang ada di Kabupaten Gorontalo nomor 2, karena terjebak oleh
persoalan pasal 71. Tetapi karena saya mati dua kali hidup dalam persoalan pilkada, banyak sekali pengalaman saya yang saya peroleh dari penyelenggara pemilu ini. Oleh karena itu saya punya kesimpulan, tidak boleh kita terjebak dalam persoalan ini. Karena penyelenggara pemilu ini diatur dalam satu kesatuan yang sama fungsi. Oleh karena itu kalau bicara satu kesatuan yang sama fungsi, tidak perlu kita perdebatkan apa keputusan Bawaslu salah, apa keputusan KPU salah. Semuanya saya alami dan saya saksikan sendiri apa yang terjadi di daerah lain. Hanya karena saya dimatikan hanya persoalan tidak regulasi, tidak persoalan undang-undang, saya dimatikan dengan Pak Ismet. Hanya persoalan ketika MK memutuskan bahwa terpidana boleh mencalonkan diri asalkan mengumumkan tentang persoalan yang dia jadi terpidana. Waktu itu aturannya seperti itu. Tetapi persyaratan yang diminta oleh KPU pada saat itu cukup mantan terpidana hanya ada surat keterangan bahwa dia sudah tidak terpidana lagi. Nah, dengan prosesnya ini berjalan lancar semua format yang dipakai pada saat itu. Tiba-tiba Bawaslu membuat edaran, Bawaslu Pusat membuat edaran bahwa yang dimaksud dengan mantan terpidana tidak lagi bebas bersyarat. Nah, pada saat itu ada 4 daerah yang bebas bersyarat: Bone Bolango, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, dan Kabupaten Bopendigul, Papua. Tiga-tiganya tidak hidup. Tapi Ismet Mile Sakliputo hidup lagi. Nah, yang menghidupkan terakhir buat saya dimatikan 2 kali itu adalah saksi ahli Profesor Dr. Tutusto. Kenapa saya dimatikan oleh Bawaslu pada saat itu? Itu akibat karena ada peraturan Menkumham yang mengatur bahwa yang mendapatkan asimilasi pada saat itu, dia wajib pindah dari lapas masih bermitra dengan Bapas. Tetapi oleh peraturan Menkumham itu dinyatakan masih bebas bersyarat. Ketika Bawaslu Pusat meminta daftar nama-nama yang masih bebas bersyarat, maka termasuk Ismet Mile bebas bersyarat. Nah, dengan perjuangan saya berhadapan dengan regulasi ini, pertama saya hidup karena lebih tinggi undang-undang daripada surat edaran. Saya hidup. Tetapi begitu bermusyawarah 3 penyelenggara dalam kesatuan fungsi, 3 penyelenggara ini bermusyawarah, melakukan rapat, dinyatakan saya tidak boleh lagi, matikan lagi. Nah, mati lagi yang kedua. Tetapi saya berusaha hidup. Saya berusaha hidup bahwa Ismet Mile itu sudah menjalani hukumannya 3 tahun 6 bulan dan sudah selesai dijalani. Nah, saya berkoordinasi dengan Menkumham bilang, ini kami tidak campur dengan urusan Bawaslu, hanya persoalan dia bebas bersyarat ini adalah PP. Mati saya. Tetapi ditolong oleh saksi ahli dari Universitas Ahli Pidana bahwa yang menambah hukuman hanya hakim dan pengadilan, tidak oleh itu diatur oleh PP. Maka Ismet Mile hidup lagi. Nah, terkait dengan karena saya mau dimatikan lagi berhadapan dengan Bawaslu Pusat, mereka merasa kalah. Saya diusahakan mati lagi, tapi akhirnya mereka berkawan dengan saya penyelenggara ini. Dengan proses yang ada di Kabupaten Gorontalo, saya hakul yakin bahwa kesatuan fungsi yang tadi menjadi apa yang dimaksud oleh penyelenggara tidak akan berbeda seperti Pak Salahuddin sampaikan. Mereka benar-benar dalam satu kesatuan fungsi. Fungsi Bawaslu, fungsi KPU, fungsi DKPP. Satu kesatuan yang saya kira siapapun tidak bisa ada yang mengutak-atik, mengintervensi pun. Berani dia melakukan intervensi, resiko pecat. Berani dia berbuat tidak sesuai dengan etika kriteria yang diatur oleh undang-undang, pecat. Oleh karena itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya kira semuanya hanya takdir. Kalau memang kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mau jadi bupati, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Saya hakul yakin, Pak,
Oleh karena itu, percuma kita berdebat di Pinogo ini. Tidak usahlah, kita semua bersaudara. Kalau terjadi sebuah keputusan, terima. Itu yang terbaik. Tidak ada jago-jagonya, saya pengalaman betul. Oleh karena itu, teman-teman, apapun keputusan besok, tidak usah terjebak. Apalagi sindir menyindir, apalagi menyinyir lagi. Merugikan kita semua. Saya tahu apa yang akan diputuskan oleh KPU itu, pas saya tidak mau bilang di sini. Sebab mereka dalam satu kesatuan fungsi, Pak. Percaya sama saya. Bawaslu tidak akan seenaknya dia membuat orang mati. Ini saya seenaknya Bawaslu Pusat waktu itu, seenaknya mematikan saya. Tapi saya berusaha hidup. Oleh karena itu, saya berkesimpulan, tidak usah teman-teman terjebak. Mari kita semua bergandengan tangan. Sudah tercatat siapa yang menjadi Bupati Kabupaten Gorontalo 2021 itu. Saya kira ini begitu ya Pak Moderator, agar saudara-saudara lebih paham dan kondisi yang hari ini terjadi di Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih senior kami Bapak Ishak Liputo. Mohon maaf kepada pencinta warung kopi Pinonggo pada sore hari dan juga pendengar Poliama di mana saja berada. Bukan kami membatasi penanya pada sore hari ini, tapi kita dibatasi waktu durasi yang diberikan oleh pihak Poliama pada sore hari ini. Mohon maaf ya, sekali lagi bukan membatasi pertanyaan pada sore Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini, kami dibatasi waktu. Dan pada sore hari ini kami akan serahkan kepada narasumber untuk closing statement untuk persoalan Pilkada Kabupaten Gorontalo bermartabat dan realitas yang ada di Kabupaten Gorontalo. Doa, silakan kalau doa. Doa Pak. Sebelum narasumber mungkin terakhir ya. Ya, terakhir ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrin. Ya. Bahwa dialog hari ini memang betul-betul sangat mengedukasi masyarakat, apalagi ini disiarkan secara langsung oleh Poliama. Saya setuju dengan Pak Ishak bahwa yang paling produktif pada saat ini adalah kita mengedukasi masyarakat bahwa penyelenggara negara atau petahana itu wajib betul patuh pada aturan yang sudah ditetapkan. Jangan ada lagi opini-opini yang berkembang atau opini yang sengaja dikembangkan untuk membangun ketidakpercayaan terhadap penyelenggara undang-undang. Saya kira itu sangat tidak produktif. Hanya yang kita persoalkan adalah kenapa ini terjadi. Menurut saya ada dua. Yang pertama adalah karena ada kultur yang tidak sehat antara kekuasaan dan birokrasi. Itu terbangun tidak sehat, sangat tidak produktif yang dibangun oleh kepemimpinan hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena sempitnya ruang kelompok kritis yang tidak diberi ruang oleh kekuasaan hari ini. Oleh karena itu saya kira harapan baru saya kira. Oleh karena itu kepemimpinan yang sangat ideal yang sangat diharapkan masyarakat adalah terjadinya check and balance antara kelompok kritis, kekuasaan dan juga birokrasi yang sedang dipimpin oleh kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu saya berharap sekali kembangkanlah opini yang produktif dan siap terhadap keputusan apapun. Siap terhadap keputusan apapun. Terima kasih Pak Nelson yang telah membangun Kabupaten Gorontalo 5 tahun. Bahkan Bapak akan dicap sebagai seorang pahlawan kalau bisa menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saifin Safi'i, itulah terakhir penanya, bukan karena membatasi Bapak dan Ibu penanya pada sore hari ini dan juga pendengar Poliama di mana saja berada, karena kami dibatasi waktu yang diberikan oleh pihak perusahaan kami Poliama Radio, hanya kontrak 1 jam pada sore hari ini. Dan kita masuk ke closing statement dari narasumber Bapak Dr. Salahuddin Pakaya MH. Disilakan. Ya, sebenarnya closing statement sudah tadi Pak Ishak itu udah paripurna itu, karena sudah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa membantah itu kan. Tapi saya ingin memberi satu ruang pikiran pada semua orang yang berkepentingan dengan pasal ini.
apapun nanti hasilnya, tempuh jalur upaya hukum. Itu saja. Jangan upaya jalanan. Tadi yang pesan Pak Ishak. Apapun hasil nanti besok itu, saya meminta dan menghimbau teman-teman, tentu ada yang pasangan calon punya tim di sini. Jika itu terjadi putusannya dan merugikan pasangan calon atau oleh tim kampanye, saya memberi saran tempuh jalur atau upaya hukum seperti yang dilakukan oleh Pak Ishak. Sampai dengan keterangan ahli pun dia berusaha untuk hidup kembali ketika dimatikan oleh Bawaslu waktu itu. Nah, itu yang jalur yang sangat elegan dan sudah dibuka ruang oleh undang-undang untuk bisa menempuh jalur hukum setiap keputusan yang merugikan orang-orang yang berkepentingan dalam putusan tersebut. Demikian saya kira itu statement saya terakhir untuk menutup pernyataan saya. Silakan. Iya, saya terakhir lagi closing statement. 2 menit. Iya. Saya kira tadi kita semua sudah mendengar seorang senior kita Bapak Ishak Liputo, sesungguhnya itu kunci dari semua apa yang kita bicara hari ini. Beliau menampilkan dirinya sebijak mungkin hari ini dan memang orangnya bijaksana. Tapi oke lah, karena ini menyangkut posisi saya sebagai anggota DPRD dan dalam kerangka menuju kepada hal yang ideal dan bermartabat ini, maka sekali lagi sebagai representasi rakyat di Kabupaten Gorontalo, ayolah kita sama-sama hormatilah uang rakyat yang dikucurkan begitu banyaknya untuk pemilihan kepala daerah ini. Maka harus pula diimbangi hal ini dengan bagaimana kita melahirkan pemimpin yang betul-betul ideal itu. Saya kira itu yang paling penting dan mari kita jaga kondisi daerah hari ini. Pak Irfan Angge jangan terlalu banyak bikin status. Dan sudahlah, kita semua hormati penyelenggara pemilu kada ada di Bawaslu dan KPU. Saya kira itu kita hormati. Apapun yang menjadi keputusan mereka hari ini, itu adalah keputusan yang terbaik menuju kepada pemilihan kepala daerah yang ideal dan bermartabat. Saya kira demikian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber pada sore hari ini, kepada Bapak Dr. Salahuddin Pakaya, MH, dan juga Bapak Suwandi Musa, dan juga kepada Bapak Dr. Ari Duke, praktisi hukum yang sempat bergabung secara live lewat telepon. Terima kasih, dan juga kepada Pak Profesor Nelson Pomalinggo yang telah bergabung juga, dan seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo yang mendengarkan lewat Poliama Radio dan juga menyaksikan secara langsung lewat live streaming dari netizen di Provinsi Gorontalo. Dan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat pencinta warung kopi Pinonggu pada sore hari ini. Dan atas nama pimpinan radio Bambang Arsad, saya Tibalin Tue melaporkan dari kegiatan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gorontalo bermartabat antara idealisme dan realitas yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dan pimpinan teknisi kami Mr. Pepin Plans dan rekan-rekan saya dari Poliama melaporkan dan kembali ke studio.